Sekarang kita akan tinjau situasi di mana objek kita, yakni lampu biru ini, itu bergerak dengan kecepatan U terhadap kerangka K. Sedangkan sebelumnya kita ingat bahwa kerangka K aksen itu bergerak dengan kecepatan V. Dan V ini beda dengan U. Sehingga menurut kerangka K aksen, lampu ini juga bergerak dengan kecepatan U aksen. Maka kita bisa analisa transformasi Lorentz untuk relativitas kecepatan ini, di mana perpindahan lampu menurut kerangka K, yakni delta X, itu adalah gamma dikalikan dengan delta X aksen ditambah dengan V delta T aksen, atau selang waktu menurut kerangka K aksen. Kemudian delta T, atau selang waktu menurut kerangka K, itu adalah gamma dikalikan dengan delta T aksen ditambah dengan V per C kuadrat dikalikan dengan delta X aksen. Jadi jika kita bagi kedua besaran ini, delta X per delta T, kita bisa dapatkan hasilnya adalah delta X aksen ditambah dengan V delta T aksen dibagi dengan delta T aksen ditambah dengan V per C kuadrat delta X aksen. Lalu pembilang dan penyebut ini bisa sama-sama kita bagi dengan delta T aksen, sehingga tidak merubah nilai. Dan karena kita ingat bahwa delta X dibagi dengan delta T itu adalah U, kemudian delta X aksen dibagi dengan delta T aksen ini tidak lain adalah U aksen, maka kita akan dapatkan bahwa U atau kecepatan benda menurut kerangka K itu adalah U aksen atau kecepatan benda menurut kerangka K aksen ditambah dengan V dibagi dengan 1 plus V per C kuadrat dikalikan dengan U aksen. Ini adalah transformasi kecepatan benda karena efek relativistik. Sebagai ilustrasi, mari kita tinjau lagi contoh tentang kendaraan atau kereta yang bergerak dengan kecepatan V menurut pengamat A yang duduk diam di stasiun. Sekarang kita tinjau bahwa V ini itu adalah 1/1000 kecepatan cahaya. Lalu di dalam kereta ini ada seorang penumpang B yang dia berjalan dengan kecepatan 10 pangkat minus 4C. Jadi ini adalah kecepatan B menurut kendaraan. Maka pertanyaannya adalah berapa kecepatan penumpang B ini menurut pengamat A yang duduk di stasiun. Menggunakan transformasi Lorentz kita dapatkan bahwa U atau kecepatan B menurut pengamat A itu adalah U aksen atau kecepatan B menurut kereta ditambah dengan kecepatan kereta yakni V dibagi dengan 1 plus V per C kuadrat dikalikan dengan U aksen. Dan jika kita masukkan nilai-nilainya, kita akan dapatkan bahwa U atau kecepatan B menurut pengamat A itu adalah 1,1 dikalikan dengan 10 pangkat minus 3C. Ini karena faktor V per C kuadrat ini sangat kecil, sehingga hampir-hampir sama dengan 0. Kemudian apa yang terjadi kalau kita gunakan transformasi klasik atau Galileo? Maka tentu saja kecepatan B menurut A itu adalah kecepatan kendaraan itu, V, ditambah dengan kecepatan jalan B menurut kendaraan, atau U itu sama dengan U aksen ditambah dengan V. Dan kita akan dapatkan hasil yang sama, yakni 1,1 dikalikan dengan 10 pangkat minus 3C. Sehingga pada kecepatan yang sangat rendah seperti ini, yakni V sama dengan 1/1000C, transformasi relativistik Lorentz dan klasik itu akan memberikan hasil yang sama. Sekarang apa yang terjadi jika kendaraan ini bergerak dengan kecepatan yang cukup tinggi, misalnya 0,8 kali kecepatan cahaya. Lalu penumpang B ini berjalan di dalam kendaraan dengan kecepatan 0,25C. Berapa kira-kira kecepatan penumpang B menurut pengamat A yang duduk di stasiun? Maka kita bisa gunakan transformasi relativistik Lorentz seperti sebelumnya, di mana U itu sama dengan U aksen ditambah dengan V dibagi dengan 1 plus V per C kuadrat dikalikan dengan U aksen. Dan jika kita masukkan V itu adalah 0,8C dan U aksen itu adalah 0,25C, kita akan dapatkan bahwa kecepatan penumpang B menurut pengamat A yang duduk di stasiun itu adalah 0,875C. Sedangkan kalau kita gunakan transformasi klasik atau Galileo, kita akan dapatkan bahwa kecepatan B menurut A itu tentu adalah kecepatan kereta ditambah dengan kecepatan jalan penumpang tadi di dalam kereta,
atau U sama dengan U aksen ditambah dengan V. Dan kita akan dapatkan hasil yang besarnya adalah 1,05C. Sehingga B itu seakan-akan bergerak dengan kecepatan 1,05C terhadap A. Jadi tentu ini tidak benar karena tidak ada yang bisa bergerak melebihi kecepatan cahaya. Sehingga pada kecepatan yang cukup tinggi, misalnya 1/10C atau lebih besar dari 1/10 kecepatan cahaya, transformasi klasik itu tidak bisa lagi digunakan dan kita harus gunakan transformasi Lorentz.